Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini dari Tawis Ponco, pesan thank you. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5310-5315. Manajer Zhang, orang yang bertanggung jawab atas kota suci pedang, juga tampak jelas. Ia berdiri di samping Levin, dengan raut wajah penuh kesombongan. Dev. Keluar. Levin meraung, suaranya menggelegar seperti guntur. Jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan menghancurkan kalian semua di sekte pedang kalian. Dev perlahan berjalan keluar gerbang, diikuti oleh Silabus Mo, Methu, Safia, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, wajah mereka masing-masing menunjukkan tekad yang teguh dan tak tergoyahkan. Di mana Taylor? Levin menatap Dev, niat membunuh di matanya hampir mengeras. Kultivasinya hancur, dan dia dibuang keluar kota. Nada suara Dev datar, seolah-olah sedang membicarakan masalah sepele. Kau mencari kematian. Levin gemetar karena amarah, tekanan seorang manusia abadi tingkat 8 meletus bagai tsunami. Lengan putraku putus, kultivasinya hancur total, dan kau masih berani bersikap sombong. Dia pantas mendapatkannya. Dev membalas tatapannya tanpa rasa takut. Jika guru tidak berbicara, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dan ingat, ini kota suci pedang, wilayah Sri Oli, bukan villa pedang dewamu. Dev tahu bahwa Sri Oli ada di belakangnya, jadi dia tidak takut pada Levin, meskipun Levin memanggil begitu banyak sekte. Ekspresi Levin sedikit berubah saat Dev menyebut Sri Oli, tetapi kemudian berubah menjadi amarah. Jangan pikir kau bisa membuatku takut dengan menyebut Tuan Kota Li. Bahkan jika Tuan Kota datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu dari apa yang terjadi hari ini. Dia berbalik menatap manajer Zhang, orang yang bertanggung jawab. Saudara Zhang, Dev ini telah melakukan kekerasan dan melukai orang-orang di kota suci pedang, merenggut nyawa manusia. Bukankah seharusnya dia ditangani sesuai aturan? Manajer Zhang, orang yang bertanggung jawab, berdeham dan melangkah maju. Dev, Anda telah berulang kali memprovokasi konflik di kota suci pedang dan melukai Tuan Muda Villa Pedang Dewa dengan parah, melanggar peraturan kota. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, jika kau bersedia mengorbankan kultivasimu dan menyerahkan markas sekte pedang, aku mungkin bisa memohon agar kau dibebaskan. Kata-kata ini terdengar adil, tetapi kenyataannya, jelas bias. Dev menatap manajer Zhang dengan bingung. Ia tidak menyangka manajer Zhang akan berubah secepat ini. Selama kompetisi, manajer Zhang telah menggunakan status dan posisinya untuk menekan Levin agar tidak menggunakan kekerasan. Tapi sekarang, ia berpihak pada Levin. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti telah menerima keuntungan dari Levin, dan keuntungan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Hahaha. Methu tak kuasa menahan tawa. Manajer Zhang, kau pasti mendapat keuntungan dari keluarga Qin, kan? Taylor membawa anak buahnya untuk memprovokasi kami, dan menggunakan afrodisiak untuk menjebak Nona Safia, tapi kenapa kau bilang itu salah Dev? Wajah manajer Zhang memucat. Jangan bicara omong kosong. Aku selalu adil. Adil. Dev mencibir. Kurasa Villa Pedang Dewa memberimu harta karun. Matanya menyapu manajer Zhang, seolah ingin melihat apa yang ada di baliknya. Wajah manajer Zhang sedikit berubah, dan ia tampak sedikit malu. Ia memang menerima pedang dari Villa Pedang Dewa, dan itu adalah harta paling berharga villa itu. Kalau tidak, sebagai pemimpin kota suci pedang, ia tidak akan berpihak pada Levin secara terang-terangan. Dan para pemimpin sekte ini juga menerima keuntungan dari Villa Pedang Dewa, itulah sebabnya mereka bergabung dengan Levin dalam menyerang Dev dan sekte pedang. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, tidak ada yang berjalan tanpa keuntungan. Mereka mengikuti Dev tanpa koneksi nyata, tetapi karena Villa Pedang Dewa bersedia menawarkan keuntungan, mereka dengan senang hati menerimanya. Omong kosong. Manajer Zhang, ketua kelompok itu, berteriak dengan nada takut-takut. Tangkap bajingan sombong ini. Atas perintahnya, para kultivator di sekitarnya segera berkumpul di sekelilingnya, senjata sihir mereka menyala-nyala dengan niat membunuh. Silabus mau melindungi Dev di belakangnya, pedangnya terhunus, jika kau ingin menyentuh muridku, lewati mayatku dulu. Kau tak tahu bagaimana hidup atau mati. Levin mendengus dingin dan menyerang dirinya sendiri. Angin telapak tangan alam manusia abadi tingkat 8,
yang membawa kekuatan dahsyat, menghantam wajah Silabus Mo. Guru, hati-hati. Dev, terkejut, mencoba untuk campur tangan, tetapi terjerat oleh beberapa kultivator alam manusia abadi. Bang! Silabus Mo bukan tandingan Levin. Ia terpental oleh serangan telapak tangan itu, menghantam dinding dengan keras, darah mengucur dari mulutnya. Guru, Mo tua. Dev dan Matthew meraung marah, mencoba menyelamatkannya, tetapi tertahan. Levin melangkah ke arah Silabus Mo yang terjatuh, dengan senyum kejam di wajahnya. Silabus Mo, sekte pedangmu dulu begitu mulia, namun sekarang kau berakhir seperti ini. Serahkan buku panduan rahasia sekte pedangmu, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Mimpi. Silabus Mo batuk darah, matanya dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Mata Levin berkobar dengan niat membunuh, dan ia mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Silabus Mo. Pada saat kritis ini, sebuah suara dingin terdengar. Tuan Qin, menindas yang lemah itu tidak pantas, kan? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Safia, yang entah bagaimana telah memposisikan dirinya di depan Silabus Mo, pedangnya terarah langsung ke Levin. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar ketakutan, matanya tetap teguh. Beranikah kau seorang gadis kecil menghentikanku? Mata Levin berkilat jijik, dan ia menghantamkan telapak tangannya ke arah Safia tanpa mengubah arah. Ia tidak menganggap Safia serius. Satu pukulan darinya paling banter akan berakibat fatal. Mata Dev merah padam, dan ia mencoba melepaskan diri, tetapi ia tak berdaya. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat angin telapak tangan mendekat. Bang! Tragedi yang diharapkan tidak terjadi. Tirai cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Safia, menghalangi angin telapak tangan Levin. Siapa? Ekspresi Levin sedikit berubah, dan ia melihat sekeliling. Srioli telah muncul di halaman pada suatu saat, melambaikan kocokannya dengan lembut, dan tirai cahaya keemasan itu perlahan menghilang. Tuan Kota Li. Pupil mata Levin sedikit mengecil. Ia tidak menyangka Srioli akan muncul lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Kota. Mohon jangan ikut campur. Pertarungan pribadi dilarang di Kota Suci Pedang. Tuan Qin, apakah Anda lupa? Nada bicara Srioli tenang, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Ekspresi Levin berubah dari muram menjadi cerah. Ia tahu kekuatan Srioli tak terduga. Jika ia bersikeras melindungi Dev, ia akan menghadapi hasil yang sangat buruk. Namun, memikirkan nasib putranya kembali menyulut amarahnya. Tuan Kota, bocah ini telah melukai putraku dan mempermalukan Villa Pedang Dewa. Perseteruan ini tak terdamaikan. Taylor memprovokasiku lebih dulu, lalu menggunakan taktik tercela. Dev hanya membela diri. Srioli berkata dengan tenang, aku sudah menyelidiki masalah ini. Villa Pedang Dewa salah. Jika Tuan Qin bersikeras membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tekanan seorang manusia abadi tingkat 9 menimpa Levin seperti kekuatan fisik. Tiba-tiba ia merasa sesak napas, wajahnya memucat. Para pemimpin sekte di belakangnya juga mundur, jelas waspada terhadap Srioli. Oke, baiklah Srioli. Levin menggertakkan giginya, kilatan kebencian di matanya. Villa Pedang Dewa akan mengingat penghinaan ini hari ini. Ayo pergi. Setelah itu, ia memelototi Dev dan melarikan diri dengan malu. Melihat ini, sekte-sekte yang awalnya bergabung dengan Levin dalam kegembiraan itu dengan bijaksana mundur, takut mereka akan mendapat masalah. Saat manajer Zhang, ketua kelompok, menyaksikan kejadian ini, wajahnya memucat dan pucat. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa mundur oleh tatapan dingin Srioli. Krisis itu berhasil dihindari, dan semua orang menghela napas lega. Terima kasih, Tuan Kota Li, atas bantuanmu yang terus-menerus. Dev melangkah maju dan membungkuk dengan hikmat. Srioli melambaikan tangannya, ini bantuan kecil. Namun, Levin adalah orang yang pendendam, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku ada urusan penting. Aku pergi dulu. Jika kau butuh bantuan, kau masih bisa menghubungiku. Setelah itu, ia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang ke langit. Melihat Srioli yang semakin menjauh, Dev merasakan emosi yang campur aduk. Kakak Dev, apakah Anda baik-baik saja? Safia menghampirinya, menatapnya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, Dev menggelengkan kepalanya, menatap Silabus Mo yang sedang dibantu berdiri oleh murid-muridnya. Guru, bagaimana keadaan Anda? Silabus Mo melambaikan tangannya, wajahnya masih pucat. Tulang-tulang tuaku masih bisa bertahan, tapi Levin tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kita mungkin dalam masalah besar. Matthew juga khawatir. Orang tua itu telah beroperasi di surga kelima selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi yang luas.
Jika dia benar-benar bersatu dengan sekte-sekte besar untuk menghadapi kita, bahkan dengan perlindungan Tuan Kota Li, kita mungkin tidak akan mampu menahannya. Dev tetap diam. Dia tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Balas dendam Levin akan datang cepat atau lambat, dan dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat ini, Levin memimpin anak buahnya pergi, wajahnya muram hingga meneteskan air. Di dalam kereta, Taylor, dengan lengan terpotong dan kultivasinya lumpuh, terbaring lemas seperti tumpukan lumpur, matanya dipenuhi kebencian dan keheningan yang mematikan. Ayah, aku harus membunuhnya. Aku harus mencabik-cabik Dev. Raungan Taylor serak dan tidak menyenangkan, koreng darah di ujung yang patah pecah lagi karena kegembiraan. Levin memukul dinding kereta, membuatnya melorot dalam sekejap. Jangan khawatir, aku akan membuatnya berharap mati daripada hidup. Kilauan tajam melintas di matanya. Awalnya ia mengira ia bisa mengamankan kemenangan dengan bantuan manajer Zhang dan berbagai sekte, tetapi ia tidak menyangka Sri Oli akan melindungi Dev dengan begitu baik. Tekanan seorang manusia abadi tingkat 9 bagaikan pedang yang menggantung di atas kepala. Selama Sri Oli tetap berada di kota suci pedang, ia tidak memiliki peluang untuk menang. Dev. Levin menggertakkan giginya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa tenang bersembunyi di kota suci pedang? Levin memutuskan untuk terus mencari bantuan. Villa pedang dewa mereka adalah tempat penempaan pedang yang terkenal. Selama mereka menawarkan sesuatu, ia pasti bisa menemukan bantuan. Lebih lanjut, Levin tahu bahwa Dev memiliki konflik dengan istana para dewa. Master istana ke-6 pernah mendekati Dev. Jadi, musuh dari musuhku adalah temanku. Levin memutuskan untuk pergi ke surga ke-6 untuk menemukan Master istana ke-6. 3 hari kemudian, sebuah kereta hitam sederhana keluar dari Villa Pedang Dewa, melaju kencang ke arah barat laut. Di dalam kereta, Levin menatap keluar jendela ke pemandangan yang berlalu, sambil membelai belati hitam yang diukir dengan rune aneh. Ditempa oleh leluhurnya dari Villa Pedang Dewa bertahun-tahun yang lalu, belati itu terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan diukir dengan rune. Levin berencana menggunakan belati ini untuk meminta bantuan Master Istana ke-6 dalam menghadapi Dev. Surga ke-6. Di tengah pegunungan yang diselimuti kabut, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal hitam melayang di udara. 6 bola berwarna merah darah di atas atap istana memancarkan aura dingin. Levin berdiri di tangga batu giok yang dingin, mengangkat tinggi belati hitam itu. Aku Levin dari Villa Pedang Dewa, ingin menghadap Master Istana. Levin tidak berani gegabah memasuki surga ke-6. Lagi pula, istana para dewa berdiri di belakangnya. Dan di belakang istana para dewa berdiri seluruh klan dewa. Bahkan kekuatan Villa Pedang Dewa pun tak mampu memprovokasi mereka. Levin berteriak 2 kali, dan istana pun hening, hanya ditemani cahaya lilin yang berkelap-kelip tertiup angin. Setengah batang dupa kemudian, terdengar suara serak seperti gesekan besi berkarat. Master Qin dari Villa Pedang Dewa, apa yang kau lakukan di istana ke-6ku? Levin bergidik, keringat dingin mengucur di dahinya. Aku mempersembahkan belati tertinggi dari Villa Pedang Dewa, dan hanya meminta Master Istana ke-6 untuk membunuh 1 orang. Oh! Suara itu diwarnai geli. Siapa yang pantas menerima pengorbanan sebesar itu? Dev Chen. Seru Levin dengan tenang. Mendengar Dev disebut, Master Istana ke-6 tiba-tiba berdiri. Ia sudah lama ingin membunuh Dev, tetapi Master Istana ke-4 telah mengirim sifir untuk mengancamnya secara langsung, mencegahnya melakukannya. Hal ini membuat Master Istana ke-6 tidak punya pilihan. Tetapi jika ia tidak membunuh Dev, ia tidak bisa melapor kepada Master Istana ke-3, yang menempatkan Master Istana ke-6 dalam posisi sulit. Sekarang setelah Levin datang kepadanya, Master Istana ke-6 memiliki kesempatan sempurna untuk memanfaatkan situasi dan bahkan mendapatkan belati itu. Masuk. Master Istana ke-6 berbicara, mengundang Levin masuk. Master Istana ke-6 melambaikan tangan, dan Levin melemparkan belati di tangannya. Master Istana ke-6 menatap belati itu, tak sanggup melepaskannya. Baiklah, aku bisa membantumu, tapi Dev punya banyak pembantu di sekitarnya, jadi sebaiknya kau cari lebih banyak lagi. Master Istana ke-6 berkata. Levin mengangguk. Terima kasih, Master Istana. Aku akan cari lebih banyak lagi. Ya, kata Master Istana ke-6, lalu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, 3 kultivator berbaju zirah merah darah muncul dari aula. Pemimpinnya berwajah tanpa ekspresi, namun auranya telah mencapai tahap ke-9 awal alam manusia abadi, sebanding dengan Sri Oli. Ini adalah 3 pengawal darah dari klan dewa yang dikirim oleh Master Istana ke-3 kami. Biarkan mereka membantumu, dan kau pasti bisa membunuh Dev. Kata-kata kepala Istana ke-6 sangat menggembirakan Levin. Dengan 3 kultivator manusia abadi tingkat 9 yang tiba-tiba muncul, tidak perlu takut pada Sri Oli. Ikuti kami dan jangan bertindak gegabah.
Kultivator berzirah darah yang memimpin berbicara dengan suara dingin, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Levin buru-buru mengikuti, hatinya akhirnya tenang. Dengan istana keenam istana para dewa yang mengambil tindakan, bahkan jika Sri Oli sendiri yang turun tangan, Dev pasti akan mati. Namun, untuk berjaga-jaga, Levin, setelah menempatkan 3 pengawal darah dari klan ilahi di Villa Pedang Ilahi, segera menuju pegunungan angin hitam. Dev telah mencari cabang dari Istana Dao Jahat, dan Levin juga mengetahui hal ini. Lagi pula, Dev telah membuat keributan di gedung informasi sehingga hampir semua orang di kota suci pedang mengetahuinya. Selama dia bisa memobilisasi pasukan Istana Dao Jahat, mereka akan aman. Pegunungan angin hitam. Di lembah yang dipenuhi miasma, Faris Yu duduk bersila di atas altar yang terbuat dari tengkorak. Aura hitam pekat menyelimutinya, dan wujudnya yang sebelumnya halus kini menjadi jauh lebih padat. Jelas, dengan bantuan teknik rahasia Istana Dao Jahat, ia telah mendapatkan kembali sebagian besar kekuatannya, dan wujud fisiknya juga telah pulih. Penatua, Levin dari Villa Pedang Dewa meminta untuk bertemu, seorang penjaga berwajah hijau dan bertaring melangkah maju untuk melapor. Faris membuka matanya, kilatan dingin berkilat di matanya. Biarkan dia masuk. Levin bergidik saat melangkah ke altar. Altar itu dikelilingi oleh kerangka para kultivator, dan udara dipenuhi aroma darah. Dibandingkan dengan kemunafikan Sekte Cahaya Suci, tempat ini bagaikan neraka dunia. Saudara Yu, apa kabar? Levin menahan rasa tidak nyamannya dan membungkuk sambil tersenyum. Faris perlahan bangkit, meregangkan tubuh barunya, tulang-tulangnya berderak. Tuan Qin, saya berterima kasih atas kehadiran Anda. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya ingin bekerja sama dengan Istana Dao Jahat untuk melenyapkan seseorang. Levin langsung ke intinya. Orang ini memiliki dendam terhadap saudara Yu. Siapa dia? Dev Chen. Dev Chen. Faris mengepalkan tinjunya, energi gelap bergelora di telapak tangannya. Bajingan yang menghancurkan tubuhku. Langkah kaki bergema dari balik altar. Wesman Yu dan Yasmin, ayah dan anak, perlahan muncul. Setelah melarikan diri, mereka menemukan Faris dan tinggal sementara di sini. Wajah Yasmin dipenuhi dengan kebencian. Paman, Dev itu telah menghancurkan istana iblis hitam kami, dan Methu, yang bersamanya, bahkan merenggut kepolosanku. Yasmin sudah lama ingin membunuh Dev dan Methu, tetapi sayangnya, tubuh Faris belum pulih, jadi ia hanya bisa menunggu. Wesman membelai kepala putrinya dengan penuh kasih dan berkata kepada Faris, "Kakak, kau harus membunuh Dev." Faris mengangguk, menatap Levin, dan bertanya, "Bagaimana Tuan Qin ingin bekerja sama? Aku sudah mendapatkan para master dari Istana keenam Istana Para Dewa. Dengan sedikit bantuan lagi dari Istana Dao Jahat, kita pasti akan membuat Dev mustahil melarikan diri." Levin berkata dengan sungguh-sungguh, setelah misi selesai, Istana Dao Jahat akan menjadi pilihan pertama untuk harta apapun yang ditemukan pada Dev. Mata Faris berkilat penuh keserakahan. Apa kau serius? Tentu saja. Tepat pada saat ini, sebuah suara menyeramkan bergema dari kedalaman altar, karena kita berurusan dengan seseorang yang dilindungi oleh Srio, bagaimana mungkin aku tidak hadir? Seorang kultivator berjubah hitam, wajahnya tertutup tudung, muncul, auranya terpancar, mengirimkan gelombang ketakutan ke dalam hati Faris. Tuan Istana. Faris dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Penguasa cabang Istana Dao Jahat perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah tua di balik tudungnya, Dev. Cukup menarik. Sampaikan perintahku. Semua kultivator di seluruh istana akan mengikuti Tuan Qin dalam ekspedisinya. Siapapun yang mengambil kepala Dev akan dihadiahi senjata spiritual kelas atas. Sorak-sorai menggelegar dari altar. Bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh penjuru lembah, padat seperti kawanan semut, menyebar menuju kota suci pedang. Suasana di kota suci pedang suci semakin tegang. Sejak kepergian Levin, semua kekuatan besar di dalam kota telah mengamatinya secara diam-diam, dan para kultivator tak dikenal sering terlihat berkeliaran di luar markas Sekte Pedang. Dev tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Pembalasan Levin akan datang cepat atau lambat, dan dengan kekuatan yang lebih besar. Tuan Chen, ini informasi terbaru. Sri Oli diam-diam muncul di halaman, memegang sebuah lempengan giok. Dev mengambil lempengan giok itu dan, setelah indera spiritualnya menembusnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Istana keenam Istana Para Dewa. Cabang dari Istana Dao Jahat. Levin benar-benar telah mengundang orang-orang jahat ini. Lembaran giok itu dengan jelas menyatakan bahwa Levin telah bersatu dengan Istana keenam Istana Para Dewa di surga keenam, serta cabang Istana Dao Jahat di Pegunungan Angin Hitam.
Dia bahkan telah merayu beberapa sekte tersembunyi di surga kelima, sehingga total kekuatannya menjadi lebih dari 1000, termasuk tidak kurang dari 50 kultivator tingkat ke-7 alam manusia abadi ke atas. Penguasa istana ke-6 istana para dewa dan aku memiliki dendam. Kali ini, aku khawatir ini bukan hanya untukmu, kata Sri Oli dengan muram. Yang lebih merepotkan lagi adalah istana Dao jahat. Sihir jahat yang mereka praktikkan aneh dan sulit diatasi. Matthew bergegas masuk sambil berteriak, Dev, ada desas-desus di luar bahwa Levin akan membantai kota suci pedang. Haruskah kita lari? Lari? Lari kemana? Silabus Mo muncul, bersandar pada tongkat, wajahnya pucat tetapi matanya penuh tekad. Sekte pedang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekalipun kita harus bertarung sampai mati, kita tidak boleh mundur. Safia mengepalkan pedangnya dan berbisik, kakak senior Chen dan aku akan maju dan mundur bersama. Dev menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan slip giok itu kepada orang banyak, sekarang bukan waktunya untuk mundur. Tuan Kota Li, pertahanan kota suci pedang. Sri Oli tersenyum kecut, sejujurnya, Tuan Chen, setelah menghilang selama ratusan tahun, urusan kota telah lama dikendalikan oleh manajer Zhang. Dia diam-diam telah membina banyak kekuatan, dan sekarang dia mungkin berkolusi dengan Levin. Bajingan tua itu. Matthew membanting meja batu dengan marah. Aku sudah lama tidak menyukainya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Mata Dev berkilat penuh tekad. Tuan Kota Li, bisakah kau meminta bantuan pasukan netral di kota suci pedang? Sulit. Sri Oli menggelengkan kepalanya. Istana ke-6 dan istana Dao jahat terlalu terkenal. Tak seorang pun ingin menyinggung mereka atas nama kita. Hahaha. Saat semua orang kebingungan, tawa yang tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Siapa bilang tak ada yang mau? Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat Tiwin melangkah ke arah mereka, menggendong seorang wanita menawan. Di belakangnya, puluhan kultivator kuat memimpin mereka. Tak disangka, mereka adalah pemilik gedung informasi. Tiwin. Dev terkejut sekaligus gembira. Mengapa kau di sini? Tiwin tertawa terbahak-bahak. Kudengar Villa Pedang Dewa akan berurusan dengan Tuan Chen. Bagaimana mungkin aku tak datang membantu? Jangan khawatir, Tuan Chen. Semua pasukan gedung informasi di surga kelima siap membantu kalian, kata Celeste. Rasa hangat membuncah di hati Dev. Melihat puluhan kultivator alam manusia abadi yang tiba-tiba muncul di halaman, hatinya yang awalnya berat sedikit lega. Dengan kalian berdua, aku lega. Tiwin menepuk bahu Dev. Tapi meski begitu, orang-orang yang dibawa Levin kali ini memang sulit. Para kultivator istana ke-6 semuanya sangat arogan, dan para kultivator jahat dari istana Dao jahat bahkan lebih tangguh. Kita perlu membuat rencana yang matang. Sri Oli berkata dengan suara berat, kita hanya punya sedikit peluang untuk berhasil dalam konfrontasi langsung. Kita hanya bisa bertahan dan menunggu bala bantuan. Aku sudah mengirim pesan kepada beberapa teman lama kota suci pedang, berharap mereka akan mempertimbangkan persahabatan lama kami dan bergerak. Dev menggelengkan kepalanya, kita tidak bisa menunggu. Karena Levin berani datang, dia pasti sudah membuat persiapan yang matang. Menunda hanya akan merugikan kita. Dia menatap kerumunan, secercah tekad di matanya, jika mereka datang besok, aku akan pergi menemui Levin. Tidak. Silabus Mo buru-buru menghentikannya. Levin adalah biksu alam manusia abadi tingkat 8. Kau bukan tandingannya. Guru, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Dev tersenyum tipis dan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah busur panjang berwarna gelap, diukir rumit dengan pola emas, memancarkan kekuatan naga yang samar. Ini. Pupil mata Sri Oli tiba-tiba mengerut. Busur Raja Dewa. Kau benar-benar memiliki artefak dewa seperti itu. Dev mengangguk. Busur ini bisa memperkuat kekuatanku. Mungkin aku bahkan bisa melawan Levin. Mata Tiwin berbinar. Anak baik, kau menyembunyikannya dengan cukup baik. Dengan harta karun ini, mungkin kita bahkan bisa membalikkan keadaan. Tapi jangan gunakan kecuali benar-benar diperlukan, kata Sri Oli tegas. Busur Raja Dewa adalah artefak kuno. Jika terungkap, mungkin akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Dev tetap diam. Ia tahu Sri Oli mengatakan yang sebenarnya. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, ia lebih memahami prinsip memiliki harta karun daripada siapapun. Saat malam semakin larut, markas Sekte Pedang tetap terang benderang. Semua orang sedang melakukan persiapan akhir. Suara nyanyian dan senandung jimat berpadu membentuk lagu perang yang tragis. Dev berdiri sendirian di atap, menatap bulan yang memudar di langit. Ia dengan lembut membelai busur Raja Dewa, merasakan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Raja Iblis Awan Merah, apa yang kau lakukan? Dev bergumam pada dirinya sendiri.
Sejak Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Dev di Pegunungan Angin Hitam, ia kembali terdiam, tak bergeming betapapun Dev memanggilnya. Saat ini, cincin penyimpanannya tiba-tiba terasa agak panas. Sebuah pikiran terlintas di benak Dev, dan setelah menyelidiki dengan indera spiritualnya, ia menemukan bahwa unicorn api telah tumbuh pesat, cahaya merah samar memancar dari tubuhnya. Apakah ia akan menerobos? Dev sangat gembira. Jika unicorn api bisa menerobos saat ini, niscaya itu akan menjadi peningkatan yang signifikan. Dev dengan hati-hati memasukkan beberapa sumber daya ke dalam cincin penyimpanan untuk dikonsumsi unicorn api. Tak jauh dari unicorn api, binatang penelan langit kecil tertidur lelap, ukurannya tidak berubah. Yang dilakukannya seharian hanyalah makan dan tidur. Jika binatang penelan langit kecil itu bisa mematuhi perintah, Dev sama sekali tidak perlu takut pada Levin dan yang lainnya. Besok, mungkin kita harus bertarung berdampingan. Dev berbisik, menatap unicorn api. Dev tidak yakin bisa memenangkan pertempuran dengan Levin hanya dengan ilmu pedang, jadi ia berencana untuk menggunakan semua kartu trufnya. Busur Raja Dewa, kekuatan asal, kekuatan naga dewa, kekuatan 3 klan, unicorn api. Ia berencana untuk mengekspos dirinya sepenuhnya. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat fajar menyingsing di timur, lonceng alarm kota suci pedang tiba-tiba berbunyi, suara tajam menembus ketenangan fajar. Dev menggenggam pedang penebas naga erat-erat, tatapan tajam terpancar di matanya, mereka datang. Di gerbang timur kota suci pedang, kerumunan gelap menyerbu masuk bak air pasang, mengepung seluruh markas sekte pedang. Levin, menunggangi badak, berbalut baju zirah ungu keemasan dan memegang pedang sakti, menatap dinding halaman di depannya. Di belakangnya, para biksu berbaju zirah darah dari Istana ke-6, para kultivator jahat berjubah hitam dari Istana Dao Jahat, dan para master dari berbagai sekte berkumpul bersama, aura mereka dipenuhi niat membunuh yang kental. Dev, keluar dan matilah. Suara Levin menggelegar bak guntur, mengguncang dinding halaman. Sri Oli melangkah ke udara, jubah putihnya seputih salju, pedang panjangnya terhunus tepat ke arah Levin. Levin, beraninya kau bertindak liar di kota suci pedang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada? Bersambung.